Kembali di Lawan Bicara edisi spesial untuk tim Jokowi JK. Tadi pertanyaannya bagaimana nih dengan konglomerat yang backup tim Anda nantinya juga berhubungan dengan soal tadi kepemilikan lahan itu. Pertanyaan Mas Imam, akan disikat juga nggak seperti tadi kata Mas Firsa? Dilus saja, dilus. Saya sampaikan dulu bahwa backup utama dari Jokowi JK ini adalah rakyat Indonesia. Itulah kenapa di mana-mana gerakan rakyat untuk Jokowi JK ini yang muncul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa keberpihakan utama kami kepada rakyat, sehingga ketika terjadi proses-proses misalnya harus bernegosiasi dengan katakanlah misalnya kepentingan pengusaha dan segala macam, tentu orientasi dasar kita ke sana. Nah, dalam konteks masalah yang tadi disampaikan oleh Bapak, kami berpandangan bahwa yang paling utama adalah bagaimana memberikan akses, ya kan, dan hak rakyat ini kepada rakyat setempat, dalam hal ini kepada masyarakat desa. Jadi artinya bahwa masyarakat desa tidak boleh misalnya hak-haknya ini diambil dan tidak diberi ruang misalnya untuk ikut terlibat di dalam mengelola sumber daya alam yang kita miliki. Dan ini sebenarnya kalau di kami ini sudah bukan hal baru sebenarnya. Dulu zaman Ibu Megawati Soekarno Putri menjadi presiden, ini sudah biasa berjalan. Misalnya Inhutani misalnya itu share kepada masyarakat, itu sudah berjalan. Jadi yang paling kunci di sini adalah bagaimana masyarakat ini bisa, masyarakat desa maksud saya, ini bisa menjadi shareholder. Jadi menjadi pemegang saham juga di dalam usaha-usaha yang melibatkan kekayaan alam dari desa-desa, seperti nanti soal pertambangan, kehutanan dan lain-lain. Nah, itu prinsip utama kita di situ. Oke, sudah cukup terjawab Mas Imam atau belum puas? Kenapa? Belum puas, sudah cukup terjawab atau belum puas? Ya, saya kira satu retorika hampir sama. Nah, tinggal kita lihat bagaimana nanti implementasi di lapangan, karena saya khawatir apa yang diucapkan tidak semudah dengan dibanding yang melaksanakan. Silakan Mas Romi. Sebenarnya langkah afirmatif itu kan akan dimulai dari peraturan, karena harus tindakannya didasarkan atas peraturan. Kita sudah punya Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang baru saja disahkan pada akhir tahun 2013. Di situ negara wajib membagikan 2 hektar tanah per petani yang saat ini memiliki tanah kurang dari 2 hektar. Ini adalah undang-undang pertama yang dihasilkan Republik ini pasca Undang-Undang 5 tahun 60 yang merupakan landasan afirmatif untuk tindakan reforma agraria. Sehingga bagi kami di tim Prabowo Hatta, apabila nanti mendapatkan kepercayaan rakyat, yang kita lakukan dalam 100 hari pertama adalah memastikan seluruh peraturan pemerintah yang terkait dengan langkah afirmatif untuk membagikan 2 hektar tanah per petani bagi petani yang kurang dari 2 hektar kepemilikannya itu selesai, sehingga pada tahun berikutnya kita sudah bisa afirmatif untuk membagikan tanah kepada para petani kita. Saya kira itu prinsip. Cara yang sama juga tentu akan dilakukan oleh Jokowi JK, toh? Bedanya ya, kita tidak bekerja di atas meja, tetapi kita ingin memastikan desain kebijakan itu bekerja di lapangan. Jadi yang namanya aspek kontrol seperti yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo selama ini ketika memerintah, itu dilakukan. Pendampingan, kontrol, check and rechecking untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat itu berjalan adanya. Saya rasa itu adalah salah satu syarat yang utama apabila kemudian kebijakan yang kita sebut dengan shareholding ya, antara desa dengan investor ataupun dengan pemerintah, itu bisa terlaksana. Saya rasa itu. Prabowo Hatta kan sama kan? Begitu juga kan? Saya rasa sama. Jadi sama. Perencanaan itu juga penting. Jadi perencanaan itu bukan tidak penting. Di atas meja ini juga penting di dalam hal merumuskan kebijakan-kebijakan. Tetapi tidak boleh hanya di atas meja. Perlu juga untuk program pelaksananya bagaimana, kontrol dan monitornya bagaimana, serta evaluasinya bagaimana. Itu kita ingin membentuk good governance, yaitu perpaduan bagaimana adanya pemerintahan yang bersih, sehat dan kuat, kemudian swasta yang taat pada hukum, dan masyarakat yang sejahtera dan berdaya. Baik, oke. Sedikit tambahan Pak. Sedikit tambahan. Kalau soal salah satu yang yang dewasa ini sebenarnya menggejalakan juga konflik-konflik soal pertanahan yang terkait dengan masyarakat desa itu. Dan sebenarnya kalau dari segi metode justru kita memiliki keunggulan di sini, karena Pak Jokowi itu orang yang sangat amat dialogis di dalam memproses. Kita tahu bahwa penyelesaian konflik tanah dewasa ini lebih banyak dilakukan dengan pendekatan kekerasan, ya kan? Dan kalau kita melihat
pengalamannya Pak Jokowi di dalam menangani masalah-masalah yang sulit sampai 50 kali lebih berdialog dengan masyarakat, ini yang akan menjadi breakthrough, ya kan? Breakthrough menjadi jembatan untuk menyelesaikan masalah-masalah pertanahan di desa juga. Jangan-jangan ini kesamaan ini juga terjadi karena dulu waktu calon presiden dan wakil presiden yang lalu Pak Bu Mega dengan Pak Prabowo sudah banyak berdialog. Makanya tidak terlalu ada hal yang terlalu kontras. Oke, Pak Jokowi tadi bisa turun ke jalan memang bisa nanti berdialog gitu. Tapi apakah jika nantinya menjadi seorang presiden bisa sampai mengurusi masalah yang itu memang penting, tapi apakah itu menjadi prioritas? Bagaimana menurut Anda? Penyelesaian kebijakan itu tidak dengan kekerasan, tidak boleh itu melanggar HAM. Yang penting adalah pendekatan persuasif, komunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya kan? Yang penting adalah bagaimana masyarakat Indonesia ini hidup di negerinya sendiri, dia itu adalah menjadi bagian dari Indonesia, mempunyai semangat nasionalisme Indonesia, dan bisa sejahtera, bisa berbahagia, bisa nyaman, dan bisa bekerja dengan baik. Itulah cita-cita kami di dalam visi kami, yaitu membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, mandiri, adil dan makmur. Sama dengan yang lain. Oke, Mas Imam, saya harus ke Bu Siti. Presidennya yang berbeda. Bu Siti, tadi kita sudah dengarkan, ini masing-masing kalau dari tim capres yang nomor 1 miliar 1 desa. Sementara kalau dari yang nomor 2 ini 1,5. Nah, bagaimana Anda melihat alokasi dana ini terkait dengan otonomi desa? Tapi alokasi yang dari nomor 2 ini tidak disebut di dalam visi dan misi. Sementara kami tertulis dalam visi dan misi yang didaftarkan ke KPU. Disebutkan juga nggak Mas dalam visi misinya? Ada. Dalam dokumen lengkapnya ada. Dalam dokumen, ya, silakan tebalnya. Iya, ini masalah alokasi dana ya. Jadi tentunya kita sangat setuju bahwa urusan yang sudah didesakan itu diikuti oleh pendanaan. Tapi sekarang ini kalau kita melihat apa yang terjadi dengan Pemda, kabupaten kota itu kan sudah diberikan DAU, DAK dan sebagainya, itu persentase dari mereka. Jadi ini kan ada 34 provinsi sekarang, ada 520 kabupaten kota. Kalau kita persentasekan yang mampu melakukan good atau best practices, itu masih tidak kurang dari 10%. Jadi untuk mengantisipasi desa yang saya sampaikan tadi itu variatif backgroundnya, latar belakangnya, kemajuannya, tingkat kemajuannya, dan jumlah SDM-nya dan sebagainya itu, kira-kira bagaimana? Adakah katakan nanti terobosan-terobosan dalam hal khususnya pengelolaan dana ya di desa? Ini kan jauh, pusat ke desa ini luar biasa jauh. Dan kita tahu model Korbinwas atau koordinasi bimbingan dan pengawasan antar jenjang pemerintahan, apalagi sampai ke desa ini lulus sekali. Jadi apa Bu pertanyaannya untuk kepada kedua tim ini Bu terkait dengan alokasi yang mereka ingat? Silahkan untuk memberikan satu treatment ke depan itu, jangan sampai terjadi bencana korupsi yang seperti kita lihat di kabupaten kota, di provinsi, gitu ya. Masing-masing tim kami akan berikan kesempatan untuk menjawab bagaimana ini nanti akan memanage uang itu untuk masing-masing desa setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.